Halo Sobat Kepo, kembali lagi bersama kami dari Kepo Action, Kepri Podcast Action in Action. Kali ini kita kedatangan narasumber dari Kementerian Agama Kota Batam. Beliau dikenal dengan Bapak Haji Zulkarnain. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama di Kota Batam. Bapak Zulkarnain berpengalaman sebagai Kepala Seksi PK Pontren dan Penamas Kandepak Kota Batam, Kepala Seksi Mapendakan Kemenak Kota Batam, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kan Kemenak Kota Batam, Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kan Kemenak Kota Batam, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam. Wah, cukup berpengalaman sekali rupanya. Banyaknya jumlah penduduk Muslim di Indonesia membuat pemerintah berupaya menjadikan negara ini sebagai produsen produk halal di dunia. Di Indonesia, produk bersertifikat halal naik tajam hingga sekitar 200.000 pada tahun lalu. Dan tak hanya makanan, namun juga pada produk lainnya. Nah, kira-kira apa itu produk halal? Kenapa harus memilih produk halal dibanding lainnya? Apa sih manfaat menggunakan produk halal? Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita kupas tuntas bersama narasumber handal dari Kementerian Agama Kota Batam. Mari langsung kita sapa Bapak Dr. Haji Zulkarnain selaku Kepala Kementerian Agama Kota Batam. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak, kita langsung saja mengenal apa itu produk halal Pak. Boleh dijelaskan Pak pengertian dari produk halal sendiri Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bertemu lewat virtual. Salam dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, para peserta Zoom meeting yang saya hormati. Pertama tentu Indonesia dari awal sudah mencoba untuk berusaha memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik. Maka dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 yang menyatakan tentang produk halal. Nah, apa itu sebenarnya produk halal? Adalah produk yang diolah, yang disiapkan sudah melalui ketentuan syariat Islam. Itu produk halal. Jadi setiap produk yang ada bentuk sesuatu itu sudah diperiksa terlebih dahulu oleh yang ditunjuk pemerintah dan yang berhak memberikan label halal. Nah, untuk itu label halal ini bukan sesuatu yang harus tiba-tiba halal, umpamanya dinyatakan oleh seseorang halal, bukan. Karena kehalalan itu harus melalui sebuah penelitian, harus melalui sebuah kajian, apalagi berkaitan dengan produk. Salah satu contoh umpamanya produk roti. Roti itu dari gandum, ada gula di situ. Dan semua perangkat-perangkat yang sebelum dia menjadi yang namanya cake atau roti, semuanya diperiksa. Semuanya dilakukan penelitian. Sehingga dinyatakan dia halal. Namanya akhirnya roti itu roti halal. Maka produk halal adalah produk yang sudah diperiksa, yang sudah diteliti melalui ahlinya, sehingga dinyatakanlah bahwa produk itu halal. Baik Pak, menurut Pak Zul, apa sih manfaat dari produk halal? Jelas, karena produk halal adalah memberikan jaminan. Karena di dalam Al-Quran
Di dalam hadis Nabi bagi umat Islam, tentu penekanan-penekanan tidak lain adalah halalan thayyibah. Halal adalah yang dihasilkan, produk yang kita konsumsi, yang kita gunakan itu sudah melalui pemeriksaan tentang kehalalan. Thayyiban adalah yang baik. Yang baik artinya higienis, tidak membahayakan diri. Ada secara syar'i dia halal, tetapi dikonsumsi tidak baik. Dikonsumsi tidak baik. Kan gitu. Jadi dalam konsep Islam, halalan thayyiban adalah halal yang memang sudah melalui sebuah penelitian. Maka penekanan oleh Nabi, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jadi sesuatu yang halal itu harus diperjelas, yang haram itu juga jelas. Nah, apa sebenarnya produk apa saja yang bisa disertifikasi halal, dinyatakan halal? Hampir semua produk, antara lain tentu produk yang dikonsumsi makanan dan minuman. Makanan dan minuman bagi kita negara muslim terbesar di dunia, dan kita mayoritas muslim di Indonesia, tentu ingin memberikan sebuah jaminan ketenangan kepada konsumen. Ketika kita makan, kita akan membiasakan apakah ini halal atau tidak. Setelah itu Pak, ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana suatu produk itu bisa dikatakan halal? Bagaimana proses untuk mendapatkan sertifikasi halal, Pak? Nah, ukurannya bahwa kehalalan sesuatu itu harus melalui penelitian. Dan penelitian pemeriksaan sesuai dengan syar'i. Kalau dia hewan harus sesuai dengan penyembelihan secara syar'i. Harus pembelian secara syar'i. Kalau dia hewan. Kalau dia makanan, dilihat dari produk makanan itu apa saja produk pendukungnya, apakah semuanya halal atau tidak. Satu saja dari komponen pendukung makanan itu tidak halal, maka makanan itu pun jadi haram. Satu saja. Umpama pembuatan namanya mungkin permen. Permen itu ada pewarna, ada perasa. Nah, ketika bicara rasa, warna itu biasanya ada campuran di situ namanya istilah gelatin. Gelatin ini bisa gelatin hewani. Hewan-hewan gimana? Kalau dia berasal dari hewan yang tidak halal, maka kan tidak halal. Dasar mungkin dari gelatin babi atau anjing. Tentu karena itu saja bahwa produk yang dihasilkan itu menjadi tidak halal bagi umat Islam. Nah, inilah yang harus kita betul-betul kaji, dan ini dapat memberikan kenyamanan kepada konsumen kita yang mayoritas muslim. Yang berikutnya demikian juga dengan kosmetik. Nah, kosmetik ini kan banyak ya. Kalau kita bicara sekarang ini masalah skincare ini growing ya. Orang ingin muda 10 tahun dari umur yang sebenarnya. Orang ingin muda dari 20 tahun dari umur sebenarnya, ingin nampak tetap cantik gitu. Ingin kulitnya tetap tegang, takut dengan keriputan gitu. Nah, ini juga kita menginginkan kepada seluruh masyarakat muslim. Pertama adalah gunakan kosmetik yang halal. Yang kedua tentu yang aman. Bukan sekedar halal tapi aman. Amannya gimana? Ada halal tetapi belum tentu dengan kulit dia cocok. Itu yang dimaksud dengan halalan thayyibah. Halal dan aman. Nah, di dalam hal ini ya, termasuk yang skincare tadi dari teman Wardah menyampaikan. Nah, ini kan diteliti dari bahan-bahan apa saja. Ya, dibuat ini kosmetik dari bahan apa saja. Penyertanya apa saja. Apakah bahan-bahan penyerta seperti umpamanya hand body, ya, deodoran, termasuk juga untuk glowing pembersih muka dan lain sebagainya itu. Diteliti komponen-komponen pendukungnya itu apa saja. Maka itulah butuh lembaga yang namanya ada LPPOM. Itu ada LPPOM. LPPOM ini adalah lembaga non pemerintah yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk memeriksa dan melabalisasi halal. Tetapi semenjak tahun 2019 ya, setelah Undang-Undang 33 itu diserahkan kepada Kementerian Agama untuk mensertifikasi kehalalan. Maka prosedur pengurusannya adalah bagi produsen mengajukan permohonan kepada Kementerian Agama Kabupaten Kota
Nanti kita upload atau bisa upload sendiri di link kita untuk mengisi persyaratannya. Di Kanwil nanti di Kanwil Kementerian Agama Provinsi akan menyeleksi berkas. Dinyatakan lengkap diserahkan kepada lembaga pemeriksa halal atau LPH. Nah, LPH kita hari ini masih menggunakan LPPON, walaupun barangkali ada LPH yang lain. Dan setelah diperiksa, dipresentasikan di depan Komisi Fatwa Majelis Ulama. Setelah dinyatakan halal oleh Majelis Ulama, maka diserahkan kepada Kementerian Agama untuk disertifikatkan bahwa produk ini halal. Ini prosedur yang harus dilalui ya oleh teman-teman produsen, baik itu yang makanan, minuman, ya termasuk juga kosmetik. Nah, ini salah satu memberi jaminan kepada masyarakat dan ketenangan. Ketika ibu-ibu umpamanya datang ke satu tempat untuk salon dan lain sebagainya, tentu mereka bertanya, ini produk kosmetiknya halal atau tidak? Dan ini harus disosialisasikan, harus sampai kepada masyarakat. Yang kedua, ini aman nggak untuk kulit saya? Cocok nggak untuk saya? Ya? Ini juga menjadi kajian. Maka untuk itu, bagi teman-teman produsen, mari sama-sama kita galakkan ini, karena pasar global hari ini terbuka. Bapak Ibu sekalian, ini sangat memberikan tantangan baru kepada kita untuk wisata halal. Karena wisata halal ini sekarang dicari orang. Salah satunya adalah seperti pendukungnya skincare. Nah, ini pendukung wisata halal yang memang harus kita kembangkan. Kan akan masuk kepada pasar global. Orang luar negeri sekarang bukan hanya melihat kepatenannya, melihat bagusnya sebuah produk, apalagi itu kosmetik, tetapi lebih kepada memberikan jaminan kehalalan, jadi kenyamanan dia menggunakan. Kalau makanan itu yang haram itu berpengaruh secara Islam, berpengaruh kepada perilaku. Nah, itu luar biasa hikmahnya, karena konsumsi makanan yang haram itu bisa mempengaruhi kepada perilaku. Itu keyakinan. Nah, bisa mempengaruhi perilaku, dan itu umat Islam yakin. Maka diperintahkan di dalam Al-Quran agar umat Islam itu mengkonsumsi makanan, minuman yang halal dan jelas kehalalannya. Nah, ini dan demikian pula di pasar global untuk mendukung pariwisata halal ini, kita harus menjadikan halal ini, produk-produk halal ini menjadi produk unggulan kita. Dan yakin percayalah, produk unggulan yang dia memiliki labelisasi halal ini akan menjadi momen yang baik untuk kita meningkatkan perekonomian masyarakat, dan juga sekaligus ini usaha-usaha yang bisa nanti akan barangkali berbicara di tingkat internasional, karena masyarakat atau warga internasional itu lebih percaya dan lebih merasa nyaman karena produk-produk yang kita hasilkan itu memiliki label halal. Nah, ini barangkali mungkin ada yang perlu kita bahas, silakan. Ya, terima kasih Pak Zulkarnain. Menurut Bapak ini bagaimana potensi produk halal terhadap perekonomian global nih Pak? Oh iya, terima kasih Mas Engga. Itu saya katakan tadi bahwa produk halal ini kalau dibicarakan tentang ekonomi global tentu akan lebih memberikan jaminan. Salah satu contoh begini. Ya, salah satu ini masalah kehalalan. Dulu waktu saya bergabung di LPPON, ada salah satu contoh saya, sebuah kapal yang akan berangkat ke Brunei. Tapi kapal itu transitnya di Indonesia, di Batam. Nah, di Brunei itu mereka memerintahkan harus mendapatkan lisensi, walaupun tidak untuk sertifikat, tapi surat pengantar dari Majelis Ulama Kota Batam bahwa kapal ini sudah disamak dan tidak memasak makanan yang dilarang dalam Islam. Salah satu contoh. Nah, apalagi kalau sifatnya produk. Sifatnya produk seperti umpamanya kosmetik yang kita hasilkan. Ketika berbicara di pasar global internasional, mereka akan lihat contoh umpamanya wadah halalnya. Dan orang-orang yang di Malaysia, Singapura,
Brunei dan lain sebagainya, orang Muslim pasti dia mencari produk yang punya label halal. Kita saja umpamanya Muslim di Indonesia, ketika kita menggunakan bumbu masak umpamanya, atau alat kosmetik yang diimpor dari Jepang, dari mana-mana, Cina, kita lihat dulu label halalnya ada atau tidak. Kalau tidak, ya umat Islam tidak akan pakai, gitu loh. Dan inilah saya katakan tadi, memberi jaminan dan satu kenyataan bahwa produk-produk halalnya akan bisa bersaing di dunia global dengan. Baik Pak, jadi memang ada permintaan ya Pak ya dari baik negara maupun dari masing-masing individunya untuk keamanan pengguna sendiri, apakah itu halal atau tidak halal. Kemudian berikutnya Pak, apa saja produk-produk yang dapat disertifikasi halal Pak? Ya baik, nah, produk seperti halal itu hampir ya semua Pak ya. Jadi seperti makanan, apa saja produk makanan itu ya, yang kita konsumsi itu bisa diperiksa sertifikasi. Yang kedua minuman, apapun itu, termasuk juga air mineral sekalipun, dia hasilkan dari suatu produk, itu harus periksa kehalalan. Air mineral itu, nah harus ada label halal. Nah, apalagi minuman yang warna, rasa, vitamin dan lain sebagainya yang kaitannya adalah dengan yang dikonsumsi baik dalam bentuk makanan maupun minuman, itu semua bisa dan harus menurut saya, bukan sekedar bisa ya, untuk disertifikasi halal oleh Kementerian Agama. Demikian pula dengan kosmetik, kosmetik yang kita pakai semua, ya, apakah itu minyak rambut, apakah itu pelembab, apakah itu deodoran, apakah itu namanya pembersih, sabun, semua segala macamnya harus disertifikasi. Nah, bahkan sampai sekarang ini produk yang kita pakai, seperti pakaian. Pakaian apakah harus sertifikasi? Ya, ke depan harus. Kenapa saya katakan? Karena pakaian ini bisa saja menggunakan, contoh umpamanya sepatu kah, ikat pinggang kah, kadang menggunakan kulit hewan. Nah, hewan ini sudah disama apa belum? Karena kehalalan sebuah produk dari hewan itu disama dulu kan, kecuali yang tidak bisa disama itu adalah anjing dan babi, bagaimanapun nggak bisa disama. Nah, tapi yang lain bagaimana? Ini juga harus disertifikasi gitu. Masuk pakaian. Bahkan sekarang itu trennya, Mas Ega dan teman-teman, batik itu pembatik. Pembatik itu kan menggunakan sejenis pewarna dan lilin gitu. Nah, ini kan diperiksa, ini lilinnya terbuat dari apa? Ini pewarnanya dari mana? Apakah ini ada campuran lain gitu, campuran yang tidak halal? Sampai ke sana. Dan kalau kita bicara dengan sistem pariwisata halal, maka seluruhnya dari komponen-komponen ini harus kita sertifikasi, termasuk juga apa yang dikonsumsi, bagaimana kita memaparkan, kita menyampaikan kepada masyarakat. Kalau semua produk itu tidak kita bisa sertifikasi. Nah, tren-tren inilah saya kira produk-produk ini semuanya hampir bisa kita sertifikasi, terutama yang berkaitan dengan yang kita konsumsi, baik dalam makanan, minuman, penyedap, bumbu masak, semua, ya, bahan kue, apa saja. Nah, makanya kita sering kalau kita periksa orang yang mengajukan sertifikat halal, kita arahkan, gunakanlah, umpamanya kalau sejenis bumbu, gunakan bumbu yang sudah ada sertifikat halal. Kan gitu, kalau dia untuk masakan gitu, apakah sejenis kecap, apa sejenis saus, apa segala macamnya, gunakanlah yang sudah punya label. Karena kalau satu komponen saya tidak halal, maka dia tidak akan halal. Itu Mas Eka. Ya Pak, berarti kesimpulannya adalah tidak hanya yang kita konsumsi yang masuk melalui mulut kita, tapi yang kita pakai dan yang ada di sekitar kita juga kayak pariwisata halal. Nah, kembali ke skincare tadi Pak, sebenarnya apa sih Pak yang bisa membedakan skincare itu halal dan tidak halal Pak? Iya, jadi gini, kalau bicara skincare ini kan berkaitan dengan kosmetik ya. Yeah. Tapi ini kan harus itu tadi, kalau tidak ada label halal ya lebih baik digunakan. Karena ada 10 ya, saya tidak sampaikan di sini, ada 10 produk skincare yang sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.
Ada 10. Silakan baca di jurnal halal deh. Ya, Bapak Ibu kalau mau tahu skincare apa saja sudah mendapatkan sertifikat halal, silakan baca di jurnal halal. Jurnal halal kita ada, itu ada 10 produk. Nah, salah satu yang bergabung pada hari ini dengan kita. Nah, artinya cerdaslah memilih, gitu ya, memilih. Tapi kalau makanya masyarakat kita gimana membedakannya? Ya kalau belum ada sertifikat halal bukan berarti kita mengharapkan, tidak, tapi kita meragukan tentang kehalalan, kan gitu ya. Tapi kalau sudah ada sertifikatnya, oh ini yakin kita kan itu sertifikat label halal sudah ada, itu sudah punya sertifikat halal. Nah, bagi produk kecantikan yang dia belum punya label halal, bukan berarti kita katakan haram atau tidak boleh. Tapi kalau ragukan kita tinggalkan, karena ada pilihan yang baik dan halal. Nah, jadi itu yang produk dari kecantikan juga kita untuk menghimbau agar teman-teman mengurus sertifikat halalnya, karena ini sangat penting. Apa yang kita pakai, bedak yang lengket di muka kita bawa sholat, gitu ya. Hand body yang lengket di kulit kita bawa ibadah. Kalau tidak itu halal ya gimana? Baik Pak, mungkin boleh dijelaskan Pak, bagaimana sih perkembangan skincare halal ini khususnya di Kota Batam ya Pak? Apakah peredarannya sudah cukup banyak, kemudian apakah sudah diawasi? Mohon penjelasannya Pak Zulkarnain. Terima kasih. Ini tugas kita bersama ya, tugas kita bersama. Saya belum melihat adanya salon yang glowing itu ya, yang berani menempelkan sertifikat halal di dinding rukonya, di mall gitu ya, di salon itu belum ada yang berani. Maksud saya ini memang kerjasama kita yang harus kita tingkatkan. Kalau ingin kita sepakat bahwa Kota Batam mengarah kepada wisata halal dan semua komponen masyarakat, bukan hanya Kementerian Agama, mungkin stakeholder seluruhnya harus bergerak ketika izin untuk membuka salon atau skincare, glowing dan lain sebagainya, itu harus memang berani untuk menyatakan bahwa kami ini produk yang kami gunakan adalah produk halal. Nah itu yang dan di perkembangan di Batam ini masih sangat kecil, masih sangat kecil ya. Dan saya belum melihat ada yang berani menempelkan di dinding ruko atau di tempat salon mereka bahwa kita menggunakan produk halal. Itu yang memang harus kita terus besar masyarakat kita dan pengusaha kita, demi untuk memberikan kenyamanan, demi untuk memberikan ketenangan kepada konsumen muslim kita khususnya. Terima kasih Mas. Baik Pak. Mungkin satu lagi Pak, terkait dengan skincare ini. Apakah dengan tersedianya skincare halal di sebuah daerah, khususnya Kota Batam ini, apakah dapat mendorong perkembangan pariwisata, khususnya wisata halal di kota tersebut Pak? Saya kira pasti ya, pasti. Saya kira itu pasti. Kenapa? Karena ini kan sepanjang masih ada yang membutuhkan skincare ini, pasti orang datang gitu. Pasti orang datang, pasti orang cari. Dan itu jelas. Untuk wisata halal sangat mendukungkan. Dan saya kira ini PR bagi kita untuk bisa mensosialisasi. Dan memang keberadaannya di Batam saya katakan tadi masih sedikit. Ini yang perlu kita gesa. Bahwa kita adalah Batam Bandar Madani yang diidentik dengan budaya, diidentik dengan tanah Melayu. Ya Bunda, tanah Melayu. Melayu itu diidentik dengan Islam dan mayoritas Muslim. Tentu harus menampakkan simbol-simbol yang menyatakan kenyamanan bagi orang. Karena sifatnya kalau halal itu bukan hanya yang Muslim bisa menikmati, semuanya bisa menikmati. Dan karena halal itu baik ya. Jadi bukan hanya orang Islam saja, semua non-Muslim juga bisa menikmati secara nyaman. Tetapi kalau dia tidak halal, itu yang Muslim tidak akan menikmati itu, karena dia tidak nyaman, karena itu tidak halalan. Jadi pasti ini salah satu komponen untuk mendongkrak perekonomian wisata halal kita yang berada di Kota Batam. Apalagi geliat ya hari ini, ya pandemi ini mudah-mudahan bisa terus melandai dan turun. Ini kegiatan ekonomi masyarakat akan semakin tumbuh, dan harapan kita tentunya dengan salah satunya muncul ya, salon skincare yang halal di Kota Batam ini akan didongkrak menjadi salah satu wisata halal yang berada di Kota Batam tercinta. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Zulkarnain atas sharing dan ilmunya yang
Mudah-mudahan insya Allah menjadi bermanfaat. Nah sekarang Sobat Kepo sudah pada tahu produk halal itu apa dan bagaimana cara memilih produk halalnya. Untuk Sobat Kepo yang masih penasaran dengan produk skincare khususnya, saksikan, nantikan episode Kepo Action selanjutnya dengan tema menilik produk halal skincare. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.